Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Siswanto, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran IPA, dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama, Nur Hidayah dengan NPM 211030300 1203030045, Sarja Cahya Laura dengan NPM 21203030080, dan Siti Kholbiatun dengan NPM 21203030087 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahan ajar sistem peredaran darah. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Kholbiah. Kepada Siti Kholbiah, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi inti dan kompetensi dasar bisa dilihat di layar ini, beserta materinya juga. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi terdiri dari memahami sistem peredaran darah manusia, memahami organ peredaran darah manusia, memahami dan mengidentifikasi mekanisme peredaran darah manusia, memahami dan mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah, memahami dan mengidentifikasi upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah, menuliskan hasil identifikasi mekanisme peredaran darah besar dan kecil manusia, gangguan pada sistem peredaran darah, memaparkan mengenai gangguan pada sistem peredaran darah manusia, membuat poster mengenai gangguan sistem peredaran darah, serta melakukan percobaan menghitung jumlah denyut nadi setiap menit. Next. Tujuan pembelajaran diantaranya, yang pertama, memahami sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, memahami organ peredaran darah manusia. Yang ketiga, memahami dan mengidentifikasi mekanisme peredaran darah besar dan kecil. Yang keempat, memahami dan mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah. Yang kelima, memahami dan mengidentifikasi upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang keenam, menuliskan hasil identifikasi mekanisme peredaran darah besar dan kecil manusia, gangguan pada sistem peredaran darah. Yang ketujuh, memaparkan mengenai gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedelapan, membuat poster mengenai gangguan sistem peredaran darah. Yang kesembilan, melakukan percobaan menghitung. Oke, next. Berikut peta konsep sistem peredaran darah manusia. Next. Pendahuluan. Banyaknya darah seseorang tergantung dari berat tubuh atau ukuran badannya. Kita semua membutuhkan darah untuk mempertahankan kesehatan. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri dari bermacam-macam sel dan cairan. Darah memasuk bahan-bahannya yang diperlukan sel-sel yang bekerja sama membangun tubuh. Sistem peredaran darah terdiri atas sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi dan sistem getah bening atau sistem limfa. Berikut gambar bagian-bagian dari darah. Oke, next. Ini merupakan gambar dari organ peredaran darah manusia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cahya Laura. Baik, terima kasih kepada Siti.
materi akan saya jelaskan, yaitu organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu yang pertama serambi atau atrium kanan, yang berperan menerima darah yang mengandung banyak CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua serambi atau atrium kiri, berperan menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Yang ketiga bili atau vertikal kanan, berperan memompa darah yang mengandung banyak CO2 ke paru-paru. Yang keempat bili atau vertikal kiri, berperan memompa darah yang mengandung banyak O2 ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi, arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh darah kapiler. Perbedaan antara arteri dan vena akan dijelaskan pada tabel. Arteri memiliki ciri-ciri dinding pembuluh yang tebal dan elastis, sedangkan vena memiliki dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Aliran arah arteri alirannya dari jantung menuju organ, sedangkan vena dari organ menuju jantung. Letak arteri di dalam jauh dari kulit, sedangkan vena dekat permukaan kulit. Aliran darah arteri cepat, sedangkan vena lambat. Denyut arteri terasa cepat, sedangkan vena tidak terasa. Katup arteri 1 di dekat jantung, dan vena banyak di sepanjang pembuluh darah. Komponen-komponen penyusun darah terdiri atas plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, dan leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. A. Plasma darah. Plasma darah adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Sekitar 90% dari plasma adalah air. Sisanya bagian yang terlarut meliputi protein, hormon, dan lebih dari 100 molekul berukuran kecil dan ion. Next. B. Eritrosit. Eritrosit yang normal berbentuk cakram atau piringan yang di bagian tengah kedua sisinya mencekung atau bikonkav dengan diameter sekitar 7,5. Bentuk bikonkav memberi keuntungan untuk menjadi eritrosit memiliki permukaan yang lebih luas bagi difusi oksigen dibandingkan dengan bentuk bulat datar dengan ukuran yang sama, dan membuat pergerakan gas ke dalam dan luar sel berlangsung lebih cepat. C. Sel darah putih atau leukosit. Berbeda dari eritrosit dalam hal struktur, jumlah maupun fungsinya. Ukuran leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki inti. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Jumlah leukosit tidak sebanyak eritrosit, berkisar 5 sampai 10 juta per milimeter darah, atau rata-rata 7 juta sel per milimeter darah, yang dinyatakan dengan 7.000 milimeter Cub. Leukosit merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1 sel leukosit untuk setiap 700 eritrosit. Next. Trombosit. Trombosit bukan merupakan sel utuh, tapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari sel luar suatu sel besar. Di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Trombosit terdiri dari sejumlah kecil sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Trombosit berbentuk cakram dan rata-rata diameter sekitar 3. Permukaan trombosit memiliki
glikoprotein dan protein yang memungkinkan trombosit untuk menempel pada molekul lain, seperti kolagen dan jaringan ikat. Next. Proses peredaran darah besar dan kecil. Cara kerja jantung dalam mekanisme peredaran darah manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila serambi mengembang, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan melalui pembuluh vena superior dan inferior. Pada saat yang sama, darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri melalui pembuluh vena pulmonalis. Setelah darah masuk, serambi akan mengempis dan bilik akan mengembang sehingga darah masuk bilik. Darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan dan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Saat bilik mengempis menandakan bahwa bilik sedang memompa darahnya keluar dari jantung. Bilik kiri akan memompa darah yang mengandung banyak O2 dari jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, bilik kanan akan memompa darah yang mengandung banyak CO2 dari jantung menuju paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah ganda. Hal tersebut dikarenakan dalam satu kali peredaran darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Adapun peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. 1. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari jantung, yaitu bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dapat mengalami beberapa gangguan dan terserang penyakit. Beberapa gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah sebagai berikut. Yang pertama, anemia, yaitu penyakit kekurangan eritrosit. Yang kedua, leukosit adalah penyakit yang disebabkan adanya produksi sel darah putih yang melebihi batas normal. Yang ketiga, yaitu hemofilia, yaitu penyakit dengan gejala darah sukar membeku. Yang ketiga yaitu aterosklerosis adalah penyakit berupa penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Yang kelima yaitu arteriosklerosis, yaitu penyakit berupa penyumbatan pembuluh darah oleh zat kapur. Yang keenam yaitu talasemia, yaitu penyakit yang ditandai dengan gagalnya pembentukan hemoglobin. Yang ketujuh yaitu hemoroid, yaitu berupa pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. Yang D yaitu mengenai upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang bisa membantu kelancaran sirkulasi darah dalam tubuh. Yang kedua yaitu stop kebiasaan merokok. Yang ketiga, jaga berat badan tetap ideal dan proporsional. Next. Yang keempat yaitu lakukan olahraga secara rutin. Dan yang kelima, hindari stres berkepanjangan. Yang terakhir yaitu mengenai rangkuman. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri dari bermacam-macam sel dan cairan. Darah mempunyai banyak fungsi penting dalam setiap kegiatan tubuh. A yaitu organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang berikut. Yang pertama yaitu serambi kanan berperan menerima darah yang mengandung banyak CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua yaitu serambi kiri berperan menerima darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Yang ketiga yaitu bilik kanan berperan memompa darah yang mengandung banyak CO2 ke paru-paru
Yang keempat yaitu bilik kiri berperan memompa darah yang mengandung banyak O2 ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh darah kapiler. Keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Komponen-komponen penyusun darah terdiri atas plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah dan leukosit atau sel darah putih dan trombosit atau keping darah. Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah ganda. Hal tersebut dikarenakan dalam satu kali peredaran darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Adapun peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang B yaitu mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dapat mengalami beberapa gangguan dan terserang penyakit. Beberapa gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah sebagai berikut: anemia, leukosit, hemofilia, aterosklerosis, arteriosklerosis, talasemia, dan hemoroid. Yang C yaitu mengenai upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, mengkonsumsi makanan pelancar sirkulasi darah. Yang kedua, stop kebiasaan merokok. Yang ketiga, jaga berat badan tetap ideal dan proporsional. Yang kelima, lakukan olahraga secara rutin. Dan yang terakhir, hindari stres berkepanjangan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Amisa. Baik, terima kasih. Untuk indikator pencapaian kompetensi, baik saya ulangi. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama yaitu memahami sistem peredaran darah. Bahan ajarnya menggunakan PPT dan kuis dengan aplikasi Quizzes. Kemudian indikator yang kedua yaitu memahami organ peredaran darah manusia, yaitu menggunakan media pembelajaran dengan permainan materi dengan aplikasi Kahoot. Untuk indikator yang ketiga, yaitu memahami dan mengidentifikasi mekanisme peredaran darah besar dan kecil, yaitu menggunakan video-video animasi yang dibuat dengan aplikasi Blender. Yang keempat, itu memahami dan mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah dengan bahan ajar menggunakan materi PPT dan video dari aplikasi YouTube untuk mengetahui apa saja gangguan-gangguan sistem peredaran darah. Kemudian untuk indikator yang kelima yaitu memahami dan mengidentifikasi upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah, yaitu menggunakan video animasi yang dibuat dari aplikasi Powtoon. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang pertama yaitu menuliskan hasil identifikasi mekanisme peredaran darah besar dan kecil manusia, gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu dengan bahan ajar menggunakan aplikasi Google Classroom untuk tempat pengumpulannya dengan format file PDF dan materi pembelajaran menggunakan video dari aplikasi YouTube. Kemudian yang kedua, memaparkan mengenai gangguan dari sistem peredaran darah manusia, yaitu menggunakan aplikasi Prezi untuk presentasinya untuk memaparkan gangguan sistem peredaran darah manusia. Kemudian untuk yang ketiga yaitu membuat poster mengenai gangguan sistem peredaran darah, yaitu bisa menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit posternya, kemudian dikumpulkan dalam format PNG. Untuk yang terakhir yaitu melakukan percobaan menghitung jumlah denyut nadi setiap menit, yaitu bisa menggunakan smartwatch untuk menghitung jumlah denyut nadi, atau apabila tidak punya smartwatch bisa menggunakan stopwatch untuk menghitung waktunya. Untuk laporan percobaan dikumpulkan di aplikasi Google Classroom dalam format file PDF. Begitu. Baik, sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi kami mengenai bahan ajar sistem peredaran darah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.